Di antara tanda hati diterima, amal kita diterima, ibadah kita diterima, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim Jauziyah, adalah kita bersemangat untuk mengerjakan kebaikan lainnya. Karena ketika kebaikan yang satu diterima, kebaikan itu akan memanggil kawan-kawannya, saudara-saudaranya, circle-nya. Dalam konteks ini, para ulama sering menyebutkan bahwa kebaikan itu punya circle, kebaikan itu punya teman, kebaikan itu punya kawan, kebaikan itu punya sahabat. Dan kapanpun kita memanggil salah satu di antara mereka, mereka akan memanggil sekawannya, mereka akan memanggil gengnya, mereka akan memanggil circle-nya. Oleh karenanya kita seringkali, tatkala kita sudah memperbaiki kualitas sholat kita akan tergerak untuk umroh, kita akan tergerak untuk bersedekah, kita akan tergerak untuk berwalidain. Dan sebaliknya, keburukan pun memanggil kawannya, keburukan punya circle-nya, keburukan punya kawannya, keburukan punya sahabatnya. Kapan kita memanggil salah satu di antara mereka, mereka akan panggil sama mereka. Mari kita lihat, satu dosa itu memanggil dosa-dosa lain. Kapan kita melakukan kemaksiatan satu, dia akan memanggil dosa-dosa yang lebih besar lagi, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itulah mengapa memang kita harus paksakan diri kita untuk beribadah, agar kita terpanggil lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, di antara tanda diterimanya ibadah kita adalah kita lebih mudah sensitif terhadap dosa. Hati kita lebih sensitif lagi, yang mana sensitivitas itu terasa di dalam hati. Orang-orang yang dia sudah diterima amal ibadahnya biasanya punya dampak sebagaimana parfum yang kita tidak bisa melihat wujudnya kalau disemprot, tapi kita bisa mencium aromanya. Sama amal soleh pun demikian, ada aroma dari amal soleh itu berupa sensitivitas di hati. Kita semakin peka, kayaknya ini salah deh, kayaknya ini harus dibenerin deh, kayaknya tadi saya salah deh. Bahkan dalam hal-hal kecil saja itu ada kegelisahan di dalam hati. Kita pernah ngerasa saat iman kita sedang berada di puncak-puncaknya, berada di klimaks-klimaksnya, kita bisa merasakan itu dari kesalahan-kesalahan kecil itu terasa berat di hati. Dosa-dosa kecil itu jadi nggak diremehkan lagi sama kita. Sebelumnya, tatkala kita belum benar-benar bertobat, belum benar-benar kembali, belum benar-benar take a U-turn, itu biasa aja. Boleh jadi biasa aja. Kata-kata kotor biasa saja, menyakiti hati orang biasa saja, menggibah biasa saja. Tapi begitu kita berada di level puncak keimanan, hal-hal yang sebelumnya kita remehkan itu jadi besar, sebesar-besarnya. Kita akan ngerasa itu seperti beban gunung. Dan memang demikian, tanda orang beriman itu adalah dia seperti berada di bawah kaki gunung. Dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Tapi karakter orang-orang yang terbiasa dengan melakukan maksiat, dia anggap dosa kecil, dosa besar bahkan itu seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dihalau dengan tangannya. Poinnya adalah hati kita semakin sensitif. Kemudian yang ketiga, di antara tanda amal kita adalah kita itu jadi mengherankan diri kita sendiri, dan kita malah jadi membenci kemaksiatan yang sebelumnya kita lakukan. Kita jadi ngerasa aneh, kok bisa ya dulu kita ngelakuin kayak gitu? Kok bisa kepikiran? Kok bisa gitu? Kita malah jadi mengherankan diri kita, kok bisa? Kok ada orang seperti saya ketika zaman terdahulu bisa seperti itu? Dan kita berusaha untuk membencinya, dan kebencian kita kepada dosa kita di masa lalu itu menjadi stimulus diri kita untuk semakin menjauhkan dan gak mau buka pintu-pintu di masa lalu lagi. Makanya orang ketika merasakan puncak keimanan, dia akan merasa, mohon maaf saya dengan kosakata, jijik dengan dosa di masa lalu. Dia akan merasa muak dengan dosa di masa lalu. Akhirnya dia gak akan mau kembali lagi, karena dia ngerasa itu sudah dikubur lama-lama, dan dia gak mau balik lagi ke tempat yang di masa lalu. Dan lagi-lagi akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lebih mudah lagi, dan akan dipertemukan dengan orang-orang sesirkelnya. Karena burung-burung itu akan berkumpul dengan sesamanya. Makanya tanda terimanya kebaikan kita, circle kita lama-lama semakin baik. Sebelumnya kita lihat circle 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, boleh jadi yang nyuruh dan ngingetin sholat tuh gak ada atau sedikit. Sekarang semakin banyak yang ngingetin orang. Algoritma kita semakin baik. Iya, aku terkurasi sendiri karena postingan yang kita sering tonton adalah postingan-postingan yang bermanfaat. Postingan-postingan yang membawa kita untuk mengingat kembali Allah. Dan grup-grup WhatsApp kita serta teman-teman yang kemarin nyuruh kita bermaksiat itu jadi sungkan. Kayaknya dia udah beda deh sekarang. Kayaknya dia sudah memperbaiki diri sekarang. Malah mereka justru tertarik untuk belajar. Dan itu kita bisa saksikan sedikit demi sedikit fasenya. Dan jangan lupa untuk disyukuri kenikmatannya agar Allah tambah.